Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Yang nonton sendiri, nonton berdua, nonton sendiri di tim sebelahnya. Malam ini kita akan membahas pengalaman kita tentang horor ya. Tentang horor di sekolah atau di luar sekolah atau di tempat-tempat umumnya. Setelah segmen Cilor, cerita horor. Oke Toris, sebelumnya gue minta maaf karena gue sedang mengalami sakit tenggorokan. Karena tenggorokan gue suaranya agak serak-serak gitu ya. Nggak enak suara gue. Kali ini kita akan ngebahas pengalaman kita horor di sekolah atau tempat umum ya. Sebelumnya kita berdua satu sekolah dan kita sudah lulus dari sekolah tersebut. Nah, kita mulai dari Sweet. Gue kalah. Ayo mulai. Oke, gue bersekolah di salah satu sekolah, tepatnya SMK Tegalanas 02. Oke, sebut SMK Tegalanas 02 aja. Yaps. Gue sekolah di sana 3 tahun dan dari 3 tahun tersebut, bukannya 4 tahun ya? 3 tahun. Oh iya, 4 tahun sama COVID. Gue sekolah. Lu kan nggak lulus. Kalau siapa? Gue lulusan terbaik. Gue sekolah di SMK tersebut 3 tahun, tapi 3 bulan itu gue PKL. Jadi itulah gue 2 tahun sekolah tersebut. Dari yang paling gue inget di sekolah gue itu ada acara praktek sidang prakeren. Oh ya, prakeren ya. Terus waktu itu tuh malam hari itu gue lagi nyari guru buat ngerevisi laporan. Gue bersama temen gue Muhammad Ridwan. Gue motokopi sekitar jam 7 keluar dari gedung lama. Kalau tahu sekolah gue pasti tahu gedung lama. Gue lewat lapangan basket. Nah, ada gedung baru kan ya. Di gedung baru itu tepatnya di kelas akuntansi. Gue bukan gimmick ya, ini real asli. Sumpah gue. Dari kelas akuntansi itu ada perempuan di pintu kelas akuntansi 12 ada yang ngatain gue. Si Ridwan langsung berhenti tiba-tiba. Tok, lu lihat cewek gak? Hayu pergi hayu. Fotokopi hayu kata gue hayu. Terus akhirnya gue pergi. Nah, gue balik lagi udah kagak ada. Terus selang 1 hari berikutnya katanya ada anak-anak yang foto pas prakerin ada penampakan. Sidangnya ditemenin cantik segala macem bla bla bla. Ya pengalaman gue kalau di sekolah gitu aja. Dan kalau pengalaman dari luar sekolah ada nggak? Kalau dari sekolah ya banyak ya? Karena gue ikut itu jangan pemuja lah kita sebutnya. Ikut pengabdi negara atau disebut juga pramuka. Kalau kokonat itu terlalu kasar ya. Gue sebut aja pramuka. Gue ikut pramuka di SMP itu 3 tahun pramuka biasa. 3 tahun lagi itu sengajar. Nah, namanya ikut pramuka kan sering camping, kemah segala macem. Pengalaman teror gue itu pas kemah di Bojongmangu. Itu pas gue kelas 1 SMP. Gue kemah itu Kuaran, jadi cuma kecamatan Cikarang Timur. Paling SMP-nya ada 5, terus SD-nya ada 20 atau berapa gitu ya. Cuma ada segitu. SMA-nya cuma ada 1, 2, cuma ada 4. SMA-nya cuma ada 4. Gue kemah namanya jam 7 malam ngantar temen gue itu ke WC namanya. Kalau pernah ke Bojongmangu WC-nya itu ada di bawah. Ya di bawah jalan itu turunan terus ke bawah yang gelap. Nah gue nganter nggak ada air, dia akhirnya itu buang air besarnya di semak-semak di belakang. Pas dia lagi buang air besar kan gue nunggu. Terus tiba-tiba di belakangnya ada sosok gede warna merah. Yang kayak menangkap dia, gue langsung lari, gue lemparin celana dia yang gue pegang, gue langsung lari, gue langsung bilang, terus tiba-tiba temen gue si Muhammad Sulaiman, gue panggil Soleh, nyamperin gue aja, ada apa, itu tuh di belakang si Yogi aja, ada perempuan mau nangkep si Yogi juga ikutan lari, terus dia nggak pakai celana dong? Iya dia buru-buru, gitu dia cebok langsung lari, itu pengalaman lah. Bayangin dia nggak pakai celana loh, lari-lari tengah malam. Gelap sekitar jam 8 jam 9-an. Nah pengalaman gue kalau di luar ya gitu. Itu juga bukan di luar, itu kan sekolah SMP. Iya maksudnya itu ngajar. Itulah pas SMP, maksudnya di luar bukan di SMK. Itu sekolah masih di sekolah. Kalau di luar ya banyak namanya ngajar pramuka, apalagi di SMP pulang malam. Betul. Sedikit ketemu hal seperti itu udah
bukan sebutan rutinitas ya, terlalu mainstream. Kadang-kadang kalau lagi capek itu kadang-kadang sering ketemu. Sering. Berarti kalau lu sering di luar sekolah atau di luar mana gitu, sering melihat hantu-hantu kayak gitu? Enggak Horor-horor kayak gitu berarti lu bisa disebut jadi indigo dong. Bukan anak indigo atau bukan anak itu apa namanya? Indi. Iya, bukan anak indigo atau anak go atau anak kapas jenisnya. Gua sebut indigo juga kan. Ya, kadang-kadang bukan kadang-kadang sih. Apa? Beberapa kali melihat seperti itu kan bukan gak wajar ya, namanya beberapa kali. Kayak kali aja emang gue penakut atau enggak gue capek atau gue menghayal pasti lu menghayal, pikiran lu kosong, jadi kemana aja seperti aja kan lu naik gunung, itu pikirannya nggak boleh kosong tapi lu capek, jadi pikirnya kemana aja. Mau naik gunung ngomong naik gunung ya, gue ada pengalaman ke gunung ya. Pas kemarin kan gue udah ceritain ya di Gunung Lembu ya. Gunung Lembu berkesan lah bagi gue. Jadi gue tahu akhirnya dunia seperti itu benar-benar dekat dengan dunia kita, dan dia itu seperti kita, tidak mau diusik. Betul juga, betul. Berarti kita itu tidak sendiri di dunia ini. Kita selalu ada yang menemani, mungkin di pojok kamar, mungkin di bawah kasur, mungkin di samping kalian. Hati-hati. Samping kita, lu. Dan kalau gua lihat meme di grup ya, meme. Nanti salah ngomong lagi. Awas. Di atas lemari ada kuntilanak yang sedang ayun-ayun. Ya. Cringe anjay. Lanjut. Oke, teoris kan gue tadi udah selesai cerita ya tentang pengalaman horor gue di SMK, di SMP atau di luar ya. Sekarang gantian Iki untuk membahas pengalaman horornya. Sekarang gue ya? Iya. Bentar. Awas gue soalnya. Nah, oke. Terus sebelumnya minta maaf karena gue keringat karena ruangan ini ber-AC, tidak ber-AC. Ngarep banget. Ruangan ini tidak ber-AC, tidak ada sirkulasi udaranya. Lanjut aja langsung aja. Udah nggak usah bahas AC. Tadi kan itu kan SMK sama SMP orangnya. Sama gue juga di sekolah gue SMK di sama Dito satu sekolahan di SMK 02 Tegaldanas atau Tegaldanas 02 sama baik. Dito tadi pengalaman horornya pas parkirin ya. Gue juga sama, tapi gue sebelumnya gue membuat laporan terlebih dahulu. Nah, gue membuat laporannya itu di sekolah. Di sekolah itu di gedung lama. Gedung lama. Gue membuat laporannya sama teman-teman gue dari jam 2 siang sampai jam setengah 12 malam. Setengah 12 malam lebih lah ke atas, agak jam 1-an gitu. Nah, itu jam 12 sih. Sama baik lah itu jam 12. Nah, di gedung lama itu kan tangganya dari besi ya, seng bukan plat seng. Jadi kalau diinjak soalnya deng. Ya, kalau diinjak seperti itu. Nah, sebelumnya di situ gua keluar dari ruangan, gua ke WC dulu. Nah, di situ juga agak serem karena di akuntansi yang tadi Dito diceritakan itu agak serem juga ya. Gua di WC sendiri tuh gua jalan karena gua kebelet kencing di WC guru agak mampet. Terus gua ke WC murid yang agak jauh itu terpisah dari gedung lama. Itu perasaan gua nggak enak, jadi ketakutan banget gitu. Takut ada yang ngeliatin atau sosok gimana gitu ya di akuntansi itu, karena Dito tadi juga ceritanya di akuntansi ada penampakan. Nah, gua abis kencing gua langsung lari itu di situ karena gua takut. Gua langsung lari ke ruangan terus ngumpul sama teman-teman gua. Nah, di situ juga gua bukan teman-teman gua, sama satu guru ya. Gua ditemani sama satu guru, dibimbing sama satu guru membuat laporan seperti biasa kayak membuat ngetik gitu, mikroskopot. Nah, sampai jam 11-an lah. Sampai jam 11 malam gua keluar lagi tuh dari ruangan itu ke ruangan TU. Gua mau ngambil pulpen karena pulpen gua agak rusak gimana gitu. Nah, di situ gua mendengar tuh suara langkah kaki di tangga. Ding. Nah, kata gua apa tuh? Kayaknya itu di lantai 3. Karena sekolah SMK kita itu lantai 4. Nah, itu kayaknya gua ngedengar di lantai 3 karena lebih dekat suaranya. Itu gua pas keluar dari ruangan TU itu langsung ke ruangan sama teman-teman gua ngumpul. Terus teman-teman gua pada ngeliatin gua, "Kenapa Ki?" Panik katanya. Gua tuh panik. Gua ngedenger suara itu
suara langkah kaki di tangga. Kenapa Ki? Aduh, nggak apa-apa kata gue, nggak apa-apa, biarin, biar teman-teman gue nggak takut juga sama, kan itu di ruangan ya nggak kedengaran suara langkah kakinya. Nah di situ juga tuh gue pengalaman horornya di sekolah, pas gue membuat laporan PKL sampai jam setengah 12 malam. Kalau di luar sekolah, nah gue tuh kalau di luar sekolah, gue kan ngojek teteh gue, nganterin teteh gue ke SGC. Kalian pasti tahu SGC di Cikarang itu. Orang Cikarang yang nonton. Sentral Gorsit Cikarang. Orang Bekasi lah pasti tahu. Nah dari rumah gue sampai SGC itu gue berangkat jam 4 pagi. Jam 4 pagi gue berangkat sama teteh gue tuh lewat lewat Riung Pasundan. Nah di situ juga kalian sudah pasti tahu kalau orang-orang Cikarang, karena di situ juga pernah kecelakaan ya. Jadi kecelakaan motor dan mobil pengangkut pasir yang kepalanya putus yang itu apa namanya, pengemudi motornya motor yang bawahnya putus, yang boncengnya hancur. Nah gue dengar juga dari teman-teman gue ada yang ngelihat helm ngegelinding situ, mau dengar cerita horornya. Dan gue seketika gue nggak panik juga tuh dari itu, karena gue berangkatnya berdua sama teteh gue lewat Riung Pasundan sampai ke sana kan agak lumayan lah, berdua mah kan gue nggak serem, nggak takut, ada yang ngobrol. Gue sampai SGC, nah nggak ada apa-apa juga sampai SGC, aman. Gue pulangnya lewat ini apa namanya yang polisi tuh, lewat apa namanya, Jababeka. Gue lewat Jababeka, lewat situ sampai gue lewat Pasimal ya, lewat jalan Pasimal situ tuh, City Walk. Gue lewat situ, gue kan sendiri. Posisi gue sendiri, pulang gue sendiri, pas nganterin teteh gue itu jam 4:30. Nah jam 4:30 itu gue sampai Pasimal, atau lu apa? Pas gue di situ, gue kira ban gue kempes. Nah gue kira ban gue kempes itu, pas gue mau berhenti, gue nggak jadi berhenti karena ada polisi tidur. Ya gue nggak jadi berhenti, ada polisi tidur lah. Pak gue coba ke polisi tidur itu, nggak kempes gitu ya, gitu nggak kempes. Nah kenapa sebelum polisi tidur itu ban gua kempes? Mungkin ada yang ikut. Mungkin ada yang janggal ya. Gua juga nggak tahu, karena posisi gua jam 4 itu kan itu ada setengah sadar juga kalau bawa motor. Nah itu nggak tahu juga tuh gua. Mungkin wallahualam lah, gua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut tuh gue di situ. Sekarang juga gue subuh nganterin teteh gue juga. Gue mau nanya ya, udah selesai kan lu cerita? Gue tanya dulu, lu pas ngerjain prankalin itu di lantai berapa? Di lantai 1 paling bawah. Lantai 1. Berarti Teo-nya juga di lantai 1 kan ya? Iya, lantai 1. Nah, terus lu ngedengar suara itu di lantai 3. Lantai 3. Ada yang sepertinya di lantai 3 sepertinya. Ada yang ngecek nggak? Nggak ada ngecek. Karena yang ngedenger itu gue doang. Gue keluar dari ruangan ke TU, gue doang sendiri. Pas gue masuk lagi, wah Ki kenapa? Nggak apa-apa kata gue. Oh ya, sedikit cerita aja. Gedung lama itu kok nggak jauh dari sana ada kuburan. Kalau orang daerah sana pasti tahu kok kuburan. Gue baru tahu tuh ada kuburan di situ. Tahu nih ya, lo kalau tahu SMK kita kan nanti ada jalan yang masuk yang biasa dulu ada gerbang, lurus terus sampai belok kan ada kontrakan, nanti belok lagi. Ada kuburan kan di situ. Banyak kuburan masal orang Tegal Danas. Oh ya di situ tuh ya. Jadi sekolah kita banyak yang angker ya. Mungkin lah. Dan sedikit cerita dari teman gue. Nah sebelumnya teman gue itu kan libur sekolah ya, sama satu sekolah libur sekolah. Nah dia nginep di sekolah kita, di sekolah kita sama satpam, dia nemenin satpam situ nginep. Nah katanya dia mau ngambil pusaka di sekolah tersebut. Emang ada pusaka di situ ya? Ya nggak tahu, mungkin emang ditanam sama yang punyanya, atau mungkin emang dia berilmu terus mau ngambil pusaka segala macam lah. Ya dia ngomongnya katanya mau ngambil pusaka atau mau lihat penampakan di sekolah di lantai 3 yang gedung baru. Emang situ ada ya? Ya mungkin aja. Di setiap tempat sebenarnya ada menurut gua. Tapi tergantung kitanya, tergantung orangnya sih. Kalau orangnya beribadah, seneng beribadah, sering sholat segala macam lah dilakuin, pasti yang ada di daerah kita itu hawanya positif. Imannya kuat juga.
Sedangkan kalau sebaliknya kalau kita gitu-gitu pasti yang negatif yang datang nyamperin kita. Dan kalau di sekolah kita juga itu siang-siang pernah ada yang kesurupan itu. Bukan pernah sih, beberapa Iya sih. kali kayak beberapa kali gitu, bukan sesekali. Bukan sekali ya. Beberapa kali lah. Beberapa kali ada yang kesurupan di sekolah kita. Apalagi malamnya itu ya. Gua itu yang pas keluar dari ruangan mau ke TU ada langkah kaki dari tangga. Itu gua nggak tahu lagi itu gua langsung ke teman-teman gua ke ruangan yang ngerjain laporan. Lu pasti panik. Panik. Takut sampai sekarang gue itu bayangin Ingat. Jam 11 malam loh di sekolah kita. Kan sekolah kita kan gedungnya tinggi-tinggi, ada berapa, ada 2 gedung ya. Ada 2 gedung. 2 gedung sama 1 musola sama belakang workshop, terus kantin, terus ada WC. Betul. Ada gedung baru, lurus lagi ada musola, lurus lagi ada gedung lama. Oh ya, sedikit tambahan dari gua ya. Gua nggak menjelekan apa-apa sekolahnya. Gua bicara tentang real fakta dan pengalaman kita yang pernah ada di sekolah ini. Jujur ya, bagus tidaknya sekolah ya yang kita yang nikmati. Pokoknya inilah cuma opini dari kita, pendapat dari kita tentang pengalaman kita di sekolah. Dan tapi itu real ya, bukan fake, bukan bercanda-bercanda, tapi ini pengalaman gua. Karena wajar aja sih anak SMK balik malam, apalagi pas ada kegiatan prakerin yang mengharuskan kita selesai besok. Gua. Jadi kita harus kejar tayang atau kita ngerjain dari jauh-jauh hari. Gitu aja pilihannya. Namanya anak SMK, pastilah gua yakin yang nonton gua anak SMK yang ada prakerin segala macem malas ngerjain dari jauh-jauh hari. Dia pasti mepet-mepet cari teman, cari contekan. Terus buatnya sampai malam-malam lah. Tapi kalau gue mah di sekolah buatnya ditemenin sama guru. Yang sering main atau nginep di sekolah boleh komen di bawah. Atau punya pengalaman horor boleh komen di bawah juga tambahan. Ya. Oke, begitu saja ya, nggak ada pengalamannya. Oke, kalau kalian suka dengan video-video kayak gini, cerita kita atau cerita dari orang lain atau cerita gunung atau mitologi yang ada di muka bumi ini, atau juga telusur horor atau telur bisa uji nyali juga tuh telur. Kalian like, subscribe channel ini. Kalau enggak share lagi tuh videonya biar rame biar teman-teman kalian tahu tentang horor di channel ini. Atau gua spesialisin ya di bentar gua kaget. Ayo tentang horor nanti gua bahas aja tentang horor di daerah Bekasi dan sekitarnya. Gua banyak rencana, banyak juga planning horor di daerah ini. Gua yakin di Bekasi wisata horornya menjanjikan lah. Emang horor itu gimana ya? Nggak semua orang suka tentang horor, tapi semua ingin tahu apa itu horor, apa itu dunia lain, apa itu makhluk halus, dan adakah makhluk halus di dunia ini? Karena kita anti klarifikasi, jangan dipersekusi. Gua pending, see you in next video.